Jadi tulis nama-nama tokohnya, Aswar A.E, Mutri Purnomo, gitu-gitu nama-nama tokohnya. Jadi judulnya kalau teman mencari di internet itu. Bagi Afrizal, naskah Anu adalah naskah lakon teater Indonesia paling gokil menurut Afrizal. Naskah itu yang kemudian menggerakkan Afrizal, dan Afrizal sangat mengakui itu yang menggerakkan dia untuk kemudian menulis naskah-naskah selanjutnya. Pencariannya dia dimulai dari pengalamannya dia bertemu dengan naskahnya. Kita harus break dulu nggak Mas atau gimana? Nggak bisa. Kemajuan sosial media begitu maju, kita kemudian menerima berita tentang suatu kejadian itu cepat banget, hanya dalam hitungan menit atau hitungan detik setelah kejadian itu terjadi, itu cepat banget. Dan kenyataan yang kita terima kemudian adalah kenyataan yang kita baca di dalam berita itu, narasinya, bukan kenyataan apa yang terjadi. Jadi teks yang kita terima itu adalah teks berita yang kemudian kita percayai, ya, bukan kenyataan objektifnya. Ya. Atau contoh lain misalnya, kita mendengar misalnya gunjingan tetangga, antara apa yang digunjingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi itu kan teks yang berbeda, dan keduanya punya kebenarannya masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan salah satunya karena kemudian tergantung dari perspektif kita. Nah, apa yang disebut dengan narasi berganda oleh Benson itu dia bermain-main dengan ini, sehingga ketika dua teks ini disejajarkan, teks itu kemudian kebenaran dan ketidakbenarannya menjadi mengambang ketika tegangan antara dua teks itu terjadi. Itulah yang kemudian disebut sebagai bersuspensi. Jadi kebenaran itu mengambang, tidak pernah berpijak, tidak juga pernah jauh ke atas. Jadi selalu saja ada daya tegang, ada daya relasi, ada daya irisan antara dua teks yang berganda itu. Kebenaran kemudian menjadi kebenaran yang ngambang dan tidak pernah menemukan tidak pernah ketok palu gitu, mana sebenarnya yang benar. Dia bermain-main dengan dramatika seperti itu. Kemudian dia melakukan misalnya pola defamiliarisasi. Defamiliarisasi itu dia misalnya salah satunya di dalam naskah Shakespeare Kanipora, dia menulis misalnya ada tokoh Hamlet yang diambil dari naskahnya Shakespeare. Teman-teman yang membaca Shakespeare pasti sangat familiar dengan siapa itu Hamlet, gitu. Tapi Hamlet di dalam naskahnya Benson sama sekali tidak seperti Hamlet yang di dalam Shakespeare. Dia hanya ngambil namanya saja, gitu. Kemudian di naskah itu sendiri juga ada Dayang Sumbi, gitu. Ada Dayang Sumbi yang teman-teman mungkin tahu siapa Dayang Sumbi, muncul dari mana. Jadi ini dua tokoh yang dari semesta yang berbeda. Di dalam naskah Benson, Dayang Sumbi adalah ibunya Hamlet.
Ya, jadi melakukan defamiliarisasi. Apa yang selama ini familiar di dalam semesta pengetahuan kita dirusak oleh dia. Gitu. Kemudian di dalamnya ada tokoh Soekarno. Soekarno yang justru karakter Hamlet yang ada di Shakespeare itu ditaruh di dalam tokoh yang bernama Soekarno. Gitu. Kemudian disebut Soekarno Hamlet dari timur. Jadi Ben John bermain-main dengan pola-pola seperti itu. Ada tokoh Kartini di dalamnya yang ternyata adalah seorang demo. Jadi dia bermain-main dengan pola-pola seperti itu. Ya, desakralisasi. Apa yang selama ini kita anggap kita punya definisi yang familiar di dalam semesta pemikiran kita, dibelokkan, dihancurkan, gitu. Penghancuran mitos-mitos dan sebagainya. Kebenaran kemudian dipertanyakan seperti itu. Nah, Ben John itu banyak terpukau dengan hal-hal kalau dalam narasi-narasi dramatikanya, Ben John banyak terpukau dengan pada kekerasan, seksualitas, kemudian melanggar kesantunan, juga menyalahi kaidah-kaidah bahasa konvensional gitu. Dia suka bermain-main dengan hal-hal yang mapan. Selalu hal-hal mapan itu selalu dipertanyakan, selalu ingin dibongkar. Walaupun itu sebenarnya sudah mapan banget, kebenarannya sudah ajak gitu, tapi oleh dia itu bisa aja dibongkar gitu. Saya pernah terlibat dalam satu workshop yang fasilitatornya adalah Ben John, yaitu dalam workshop album keluarga Dewan Kesenian Jakarta 2015. Waktu itu temanya adalah 65. Naskah saya kalau yang Cangkir Merah itu lahir dari workshop ini. Jadi bagaimana Ben John melihat, dan Ben John itu lebih dia sangat di satu sisi sangat akomodatif, sangat dialogis gitu. Kadang-kadang juga menjadi terlalu cair di dalam satu hal. Next. Nah, lakon-lakon sekarang, kenapa saya membicarakan Ben John dan Afrizal semata-mata karena dua buku mereka saya terbitkan gitu. Jadi saya editor mereka. Jadi itu dekat dengan pembacaan saya maksudnya. Sekarang kemudian apa sih yang menjadi formula atau menjadi platform dari distribusi pengetahuan dan penulisan lakon sekarang? Kalau dulu lakon-lakon kita teman-teman mendapatkan naskah lakon seperti misalnya Pagi Bumi atau naskah-naskah yang disebutkannya oleh Mas Indro Tanggono. Dulu kita mendapatkan itu atas jasa mesin fotokopi, ya, atau stensil, atau mesin tik ulang. Itu platform-platform distribusi naskah lakon kita dulu. Di samping juga ada yang diterbitkan Budaya Jaya atau kadang-kadang jadi sisipannya majalah Horizon dan sebagainya. Itu. Tapi tetap dirajai oleh mesin fotokopi atau mesin stensil. Gitu. Kemudian bergerak lagi naskah-naskah itu disebarkan ketika internet, ada blog-blog yang kemudian menyediakan naskah-naskah itu. Sekarang saya kira kemudian distribusi pengetahuan tulisan naskah lakon setidaknya ada 3 hal ini. Yang satu adalah forum, gitu. Forum itu ada diskusi, workshop, festival, laboratorium. Sekarang banyak workshop penulisan naskah lakon. Entah itu Salihara buat, terus Dewan Kesenian Jakarta buat, terus saya sendiri juga buat di Kalabubu, terus ada lagi siapa di tim Amsa kemarin buat. Ada banyak sekali. Kenapa setelah pandemi? Ya, itu tumbuh subur. Laboratorium atau workshop penulisan. Festival IDRF misalnya seperti itu menjadi salah satu forum dari distribusi pengetahuan bersama. Kemudian ada kompetisi dan kurasi. Ini juga menjadi salah satu. Dari dulu kelahiran naskah lakon atau penerbitan naskah lakon itu terfasilitasi oleh adanya sayembara atau lomba. Entah itu Dewan Kesenian Jakarta
Dan terakhir kemudian penerbitan. Saya sendiri next yang selanjutnya adalah membicarakan keterlibatan saya di dalam naskah lakon Indonesia sekarang. Pada tahun 2011 saya menerbitkan naskah-naskah yang saya tulis sendiri dan kemudian membuat nama penerbit sendiri untuk naskah-naskah yang saya terbitkan. Saya namai Kala Buku 2011 itu saya lakukan. Jadi biar bisa terbit aja naskah saya. Kemudian setelah itu lama vakum 2017 saya kemudian kembali mencoba untuk menghidupkan ini Kala Buku karena kemudian banyak seperti yang disinggung oleh Mbak Ferry tadi, kita tidak tahu naskah-naskah baru itu seperti apa sekarang kalau dia tidak terdistribusikan. Karena kemudian dari sanalah muncul keinginan saya untuk mencoba mengumpulkan naskah-naskah, entah itu naskah lama, entah itu naskah baru, untuk dan kemudian menerbitkannya sehingga itu bisa diakses oleh pembaca atau jamaah teater zaman now gitu, yang sudah tidak bisa lagi mengandalkan jasa mesin fotokopi seperti angkatan saya, Mbak Ferry, apalagi Mas Indra Tanggono. Teman-teman pasti tidak tahu mesin stensil itu seperti apa. Generasi Z udah nggak ngerti itu mesin stensil seperti apa. Gitu. Saya aja tahu mesin stensil itu SMA kayaknya, yang buluk. Gitu. Nah, zaman now beda lagi. Nah, kemudian ini yang membuat saya untuk mencoba membuat sebuah gerakan literasi gitu yang menerbitkan khusus buku teater, namanya Kala Buku. Dia menerbitkan buku-buku berteater dan apapun itu, entah itu lakon, kritik, lakon, terjemahan, hasil penelitian dan sebagainya, yang mencoba kemudian mengambil peran sebagai distributor pengetahuan di dalam skena naskah lakon teater Indonesia. Next, lebih cepat. Sampai sekarang Kala Buku sudah menerbitkan 21 judul buku teater. Ini bukunya dari 2011, kemudian post mulai lagi 2017 dan sampai sini ada 21 judul yang sudah terbit dan 15 diantaranya adalah buku lakon teater. Jadi sebagian besar yang diterbitkan oleh Kala Buku itu adalah buku lakon teater. Ini adalah sebuah cara bagaimana distribusi pengetahuan melalui penulisan lakon tidak hanya berarti pada ruang-ruang diskusi, forum dan sebagainya, tapi juga terdistribusikan dalam bentuk dokumen tekstual. Itu salah satu keinginan saya untuk menggerakkan Kala Buku ini. Next, di Kala Buku itu bukan hanya ada penerbitan, tapi saya pada masa pandemi kami membuat dua platform, yang satu namanya Lelakon, yang kedua namanya Labu Lakon. Yaitu dua platform ini adalah platform untuk memproduksi dan mendistribusi lakon-lakon teater Indonesia baru atau Indonesia kini gitu. Lelakon itu adalah sebuah platform kurasi, semacam lomba tapi bukan lomba, tapi kurasi terbuka, ada panggilan terbuka yang kepada penulis-penulis Indonesia untuk mengirimkan lakonnya. Kemudian kita punya tim kurator atau tim pembenting 5 orang dan memilih lakon-lakon yang dikirim dan kemudian dibukukan seperti itu tanpa hadiah. Jadi gerakannya masih gerakan teater miskin menurut saya lah. Ngapunten ya. Kalau tadi ngomongnya pihak ketiga ini sama sekali orang pihak ketiga orang 12 ini. Ya, pihak ketiga ini orang kedua nih orang aja ketiga. Gitu. Ya. Gitu. Lakon itu kalau lakon itu platform kurasi, kalau labu lakon itu platform laboratorium penulisan, semacam workshop penulisan. Lakon sampai sekarang sudah berjalan 2 kali, yang pertama 2020, yang kedua 2022. Labu lakon baru sekali dan tahun ini akan berjalan lagi. Next, ini buku dari Labu Lakon tahun 2021.
Jadi ketika itu kami mencoba menggunakan salah satu teori penulis namanya Lajos Egri. Kita mencoba membahas itu di dalam laboratorium itu, membahas teori-teorinya, bagaimana metode penulisan lakonnya, kemudian setelah itu mengkritisi, dan kemudian teman-teman peserta menulis lakon berdasarkan metodenya Egri atau mengkritisi lakon-lakonnya Egri. Ini ada 11 lakon yang dikumpulkan dalam buku ini, dan semuanya memiliki corak-corak yang berbeda. Next, ini buku ini judulnya Dramaturgi Rasa. Ini lahir dari kurasi lelakon 2020. Ketika itu kami menerima kiriman 178 naskah lakon karya 109 penulis dari 19 provinsi, dan kemudian kurator yang ada namanya di bawah itu kemudian memilih 10 lakon yang terbaik. Salah satunya yang terpilih adalah lakonnya Pak Ferry ketika itu, ya, judulnya Pak Ferry dan kawan-kawan, judulnya Jangkar Bambu Sangkar Madu, yang itu merupakan yang tadi disinggung oleh Pak Ferry, lakon yang tulis dengan metode verbatim. Nah, metode verbatim ini menjadi salah satu metode, juga salah satu pola bagaimana menyikapi naskah itu sebagai sebuah platform untuk memproduksi pengetahuan. Ya. Jadi naskahnya Pak Ferry itu bercerita tentang buruh migran. Mereka diwawancarai, kemudian hasil wawancaranya ditulis dan disusun dalam bentuk naskah lakon, dan dimainkan oleh aktor dengan cara verbatim, menirukan seperti mungkin. Nah, dramatikanya kemudian berbeda lagi, ya, polanya kemudian berbeda lagi. Teater dokumenter kemudian menemukan pola-pola dramatikanya tersendiri, ya, dari misalnya tegangan antara tubuh si aktor yang kembali kepada acting representasi, tapi kemudian wacana itu terbaca sebagai bukan sekedar wacana fiktif, naratif seperti karya-karya sastra, tapi dia punya ideologi tertentu, dia punya sesuatu untuk diperjuangkan, dia punya sesuatu yang membela, ya, membela buruh migran, membela kaum tertindas dan sebagainya. Nah, lakon kemudian menjadi media perjuangan, bukan lagi sekedar media ekspresi estetik, tapi dia menjadi media perjuangan. Dia menjadi alat untuk perjuangan. Kalau teman-teman membaca Boal, teater itu adalah senjata, gitu. Dan yang menembakkannya harus rakyat, bukan penguasa. Gitu. Jadi ada pola-pola bagaimana pengetahuan itu kemudian digunakan sebagai media perjuangan. Naskah lakon itu dipakai untuk media perjuangan. Selanjutnya, next, ini buku yang baru saja terbit. Ini Lelakon 2022 yang kemarin baru saja terbit. Ada 64 naskah lakon yang kami terima, karya 44 penulis dari 25 kota di 13 provinsi. Kemudian ada 8 lakon yang terpilih, yang kemudian dibawakan menjadi Kosmos YZ. YZ itu kebetulan penulis-penulis yang terpilih itu generasi Y dan generasi Z gitu. Jadi judulnya kemudian, dan kalau teman-teman baca ini, teman-teman melihat bagaimana generasi Y dan generasi Z melihat kehidupan hari ini. Dari mana mereka melihat, bagaimana pembacaan mereka, secepat apa mereka membaca teks, secepat apa mereka mempersepsi pembacaan terhadap suatu fenomena, itu terlihat sekali dalam lakon-lakon ini. Jadi membaca lakon juga membaca suatu generasi, gitu. Ya. Dan juga tegangan-tegangan antara apa yang dilihat dan apa yang dipresentasikan itu terbaca banget. Generasi sekarang sudah mulai mempertimbangkan bagaimana naskah ini akan dipentaskan. Ya, keterlibatannya sudah mulai pada ruang-ruang antara bagaimana ruang itu nanti dibaca. Ada misalnya naskah yang ingin penontonnya ingin naskahnya dipentaskan di dalam sebuah kolam renang yang kering.
seiring dengan berjalannya pementasan, kolam itu diisi pelan-pelan sehingga penonton ikut terendam kolam. Jadi hal-hal seperti itu kemudian menjadi tegangan penulisan. Gitu. Itu kemudian menjadi tantangan, menjadi bagaimana relasi antara tubuh penonton dengan tubuh aktor menjadi dramatika. Bukan lagi teks yang menjadi dramatika, tapi kemudian penonton yang disutradarai, bukan hanya aktor yang disutradarai, tapi juga penonton. Teks-teks kekinian mulai mempertimbangkan, mulai menjelajah ke ruang-ruang penonton. Penonton di naskah-naskah lakon teater Indonesia kini tidak lagi ditempatkan pada ruang-ruang gelap, tapi ditempatkan pada ruang-ruang yang setara antara panggung dengan penonton. Panggung dengan ruang panggung dengan ruang penonton. Penonton tidak lagi dianggap pasif, tapi penonton dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan peristiwa pertunjukan. Dia menjadi aktor kesekian dari pertunjukan. Maka dari itu, untuk menciptakan dramatika, penonton juga perlu disutradarai dalam tanda kutip. Next. Ya, ini beberapa semacam simpulan. Ya, silakan teman-teman baca. Itu hanya rangkuman aja dari apa yang saya bicarakan. Tapi yang paling penting itu yang terakhir. Ya, yang paling penting itu terakhir. Jadi belum bisa menjadi profesi menulis lakon itu ya. Sampai saat semacamnya sama ibu Ica generasi Z yang sok-sokan nulis lakon di ngomong enggak bisa. Wih, Robi wih ngono. Ya. Nah, ya jangan terlalu berharap ya. Adik-adik ya. Kami yang di sini sudah terarahkan bagaimana baiknya, masih tergantung pada pihak ketiga. Ya, jadi rasa neko-neko, rasa ini. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ferry dan juga Mas Yuda. Ya. Oke. Komplit banget kan tadi cerita dari awal bagaimana cerita naskah lakon itu masuk ke Indonesia, berkembang, terus akhirnya menuju ke era-era sekarang. Walaupun mungkin ini tapi sepakat ini bisa disimpulkan yang tadi poin terakhir, sepakat dari ketiganya, sepakat nih. Masih sepakat Mas Indra? Oh setuju, oke. Iya, jangan 3 generasi setuju kabel ini. Oke, tapi ini akan menjadi satu catatan yang nanti bisa dibawa pulang teman-teman semuanya, yaitu kalau teman-teman ada unek-unek harus disampaikan ya. Jadi ini silahkan, kita akan memberikan waktu teman-teman untuk menyampaikan pendapat ataupun pengalaman. Kalau mau di-sharingkan, mau diceritakan boleh, atau ada pertanyaan juga tidak apa-apa, silahkan siapapun kita. Oke, yang pertama dulu boleh sebelah sana ya. Sana dulu. Oh ya, oke. Monggo Mas. Itu buka laptop sekalian gawe naskah Mas. Oh, coba ngomong Mas. Oh, deskripsi. Naskah deskripsi. Oke. Makasih Mas. Ya. Perkenalkan saya Robi. Saya dari Sewon, Bantul. Ada banyak pertanyaan sebenarnya ini. Gak apa-apa ya Mas? Simpulannya seperti itu Mas. Simpulannya. Oke. Ya, semula saya datang ke sini, saya pikir ketika membahas lakon-lakon teater hari itu lakon-lakon yang sedang berkembang gitu ya, dalam arti secara global mungkin gitu, lalu bagaimana dampaknya dengan kondisi lakon Indonesia gitu, atau ada jalinan ke sana barangkali. Karena ketika kita melihat sejarah lakon kita pun sangat intrik dengan adaptasi gitu, Rendra mengadaptasi siapa begitu, terus ya ada banyak laporan adaptasi akhirnya gitu. Nah, saya pikir awalnya ada interaksi ke sana, dan sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan begitu. Mungkin kita bisa mulai dari, saya sudah mencatat beberapa. Ya, bagaimana akhirnya perkembangan adaptasi atau terjemahan naskah lakon
dari luar ke Indonesia. Semisal di FTC kemarin gitu yang menjadi karya terbaik karena mereka membawakan naskahnya Sarah Kane 4,48 sisi psikis begitu. Nah itu kan suatu tawaran yang mungkin apa ya namanya sudah pernah terjadi gitu, tapi akhirnya digaungkan kembali mengangkat Sarah Kane dan sebagainya. Lalu ada ya saya mengingatkan itu dulu bagaimana adaptasi naskah dalam lakon kita hari ini gitu. Perlukah kita mengadaptasi naskah katakanlah gitu. Terus ini agak tricky juga gitu. Tadi di wilayah distribusi sepertinya belum disinggung bagaimana sih ketika naskah itu lahir dari lingkup akademik katakanlah. Mas Ipit kan juga mengajar kan diisi begitu Mas. Bagaimana perkembangan naskah teater dari lingkup akademik gitu. Karena kan kita punya jurusan teater dan dulu di jurusan saya sastra Indonesia pun kita diminta untuk menulis soal naskah teater seperti itu, naskah lakon ya saya. Nah, bagaimana perkembangan dari lingkup akademik itu? Lalu yang saya agak bingung ketika Mas Ipit bilang bau panggung begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu Mas, karena seperti Mas Ipit bilang tadi penonton akhirnya bisa disetting sebagai aktor katakanlah dan Afrizal tadi dikategorikan naskahnya agak kurang bau panggung gitu, sedangkan Benjon ada bau panggungnya gitu. Nah bau panggung itu seperti apa gitu? Apakah Afrizal harus naik ke para gitu atau Afrizal harus jadi aktor dulu atau bagaimana gitu? Itu di yang bau panggung. Dan sebentar ada lagi. Oke, untuk Mbak Ferry tadi teater dokumenter mengangkat soal verbatim dan sebagainya. Apakah ada cara selain verbatim, semisal Mbak dan ketika menggunakan verbatim, aku menonton pertunjukan Mbak Ferry waktu itu di Kebun Forum dan aktor meniru apa yang disampaikan oleh para narasumber begitu, tetapi juga ada video virtual dari para narasumber akhirnya. Nah, maksudku ketika aktor memimesiskan apa yang disampaikan oleh para narasumber, apakah jarak ini bisa dipangkas katakanlah seperti itu ketika para narasumber mungkin akrab dengan bau makanan, dengan cita rasa makanan dan sebagainya. Apakah para aktor bisa untuk mencicip rasa itu, bisa untuk merasakan bagaimana cara memasak dan sebagainya seperti itu, karena kan pengalamannya akhirnya berbeda kalau aku melihatnya. Nah itu. Lalu aku jadi teringat pertunjukan Mas Ipit juga diisi waktu itu yang halaman 19 gitu. Nah di diskusi kemarin di Jogja Sastra, Bang Martin Surijaya itu menggaungkan digital humanitis akhirnya. Dia bereksplorasi dengan AI bagaimana menciptakan sejarah lain puisi Indonesia katakanlah. Nah aku mencoba cara Bang Martin sedikit dengan objek naskah lakon akhirnya. Aku bisa meminta AI untuk menulis katakanlah dia meminjam tokoh-tokoh Samuel Beckett tapi dengan gaya bahasanya Leo Tolstoy seperti itu. Nah itu bisa dilakukan akhirnya dengan AI pada hari ini. Kita tinggal menanamkan natural process language, bagaimana kita mengajarkan mesin untuk berbahasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya intrik dengan apa yang masih kita lakukan beberapa waktu lalu gitu, hyperlink dan sebagainya. Nah kemungkinan ke depan bagiku wilayah naskah lakon bukan lagi berhubungan dengan teks saja akhirnya. Dia bisa berangkat dari kode-kode, dia bisa berangkat dari teknologi dan sebagainya. Nah itu yang bagiku mungkin patut kita coba akhirnya, bahwa kemungkinan lain atau sejarah lain naskah lakon bisa ditulis dengan teknologi. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan Mas Ipit ya, tapi bagiku bentuknya masih sebagai teks akhirnya di naskah yang memenangkan DKJ kemarin gitu. Nah dan sebagai catatan di naskah yang pindah DKJ pun bagiku itu bentuk naskah lakon teater kita hari ini gitu, mulai dari tema, mulai dari gaya gitu, ada yang musikal, ada yang hyperlink, ada yang absurd seperti Beckett dan sebagainya gitu. Dan ya jujur ketika membaca
ada hal yang menarik, tapi ya apa ya, ada kekecewaan juga gitu. Oh ternyata ini seolah-olah dia tidak bisa lepas dari sejarah yang ada petik gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Robi ya. Kita akan apung dulu. Apa langsung dijawab? Selama lagi itu siap. Oke, berarti kita berpindah langsung ke pertanyaan kedua. Silakan Mas. Monggo. Nama dari mana pertanyaannya? Terima kasih Mas Sore. Kenalkan saya Jun dari Bantul. Cukup menarik ya sebenarnya perbincangan sore hari ini mengenai bagaimana sebenarnya saya lebih memakai sebenarnya nasib ya, bagaimana nasib lakon teater hari ini sebenarnya. Karena memang ternyata dari pemaparan baik narasumber lintas generasi ya, kalau saya bilang ya, dari Pak Indro, Pak Ferry sama Mas Ibet sebenarnya benang merahnya sama gitu. Nasibnya juga masih gitu-gitu aja, masih suram gitu, khususnya bagi penulis naskah ya. Kalau tadi Pak Indro bilang teater kita mau dibuat kayak apa pun tetap sial gitu. Kalau teaternya sial, penulis naskah menurut saya jauh lebih sial sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin yang lebih esensial saya ada 3 pertanyaan Mas Gun. Yang pertama nanti monggo silakan siapa aja boleh jawab ya. Yang pertama mengenai tema ya, kecenderungan tema. Ini murni pertanyaan Mas Gun, bukan pernyataan. Jadi saya memang bertanya. Sebenarnya terkait dengan tema tadi Pak Indro bilang untuk generasi pasca reformasi ya Pak Indro ya, itu lebih variatif ya, tema lebih variatif, lebih menyentuh ranah-ranah personal gitu. dengan multi pendekatan ya, baik antropologis, sosiologis dan sebagainya. Yang saya tanyakan adalah apakah itu bisa dibilang kecenderungan murni kecenderungan pasca reformasi gitu. Nanti mungkin Pak Indro bisa menjelaskan lebih detail, terus Mbak Ferry dan Mas Ibet bisa menjelaskan dari perspektif yang lebih kekinian ya, istilahnya lebih saat ini seperti apa gitu. Apakah ketika zaman sebelum reformasi karena Orde Baru atau mungkin kita tarik jauh lebih mundur lagi ke Orde Baru atau mungkin 60-70 atau mungkin bahkan 50 gitu ya, ketika teater modern mulai bergeliat di zamannya, kalau di Jogja mungkin di zamannya Pak Tirjo gitu. Apakah tema-tema personal ini memang sebenarnya tidak muncul gitu? Kalau menurut penuturannya Pak Indro tadi lebih banyak sebelum pasca reformasi itu, sebelum reformasi itu lebih banyak temanya lebih banyak melakukan apa ya istilahnya ya, protes terhadap pemerintahan waktu itu. Apakah itu karena memang adanya semacam musuh bersama atau gimana gitu ya? Terus ketika pasca reformasi musuh bersama itu menjadi semakin sukir gitu. Jadi seperti kayak kehilangan musuh gitu. Bingung yang harus dijadikan musuh itu siapa gitu. Akhirnya dari itu personal, jangan-jangan yang musuh itu adalah saya sendiri gitu. Diri dia sendiri gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi apakah naskah-naskah lakon sebelum reformasi Orde Baru sampai ke belakang, apakah tema personal ini sedemikian tidak muncul gitu? Kalau memang iya, berarti memang kecenderungan tema personal itu muncul setelah kebingungan tidak adanya musuh tadi, tidak adanya musuh bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya coba menyinggung, saya agak lupa tadi itu penjelasan Mas Ibet atau dari Pak Ferry, saya lupa mengenai eksistensi kelompok teater saat ini ya.
Artinya masih baik kalau nggak salah tadi menyinggung soal teater sutradara. Jadi ketika penulis naskah dari kelompok teater itu sudah tidak ada gitu, dikhawatirkan kelompok teater itu akan bubar. Nah, pernyataan itu menarik buat saya karena di situ berarti kan ada satu sentral ya Mas Iber ya, berarti ada semacam satu matahari di situ. Ketika si penulis ini nggak ada, si penulis naskah lakon sekaligus sutradara ini nggak ada, katanya mau dibawa kemana gitu. Nah, ketika sekarang banyak kelompok teater bermunculan ya, baik itu yang kelompok teater kolo-kolo atau yang memang tidak eksis gitu. Apakah kondisinya sekritis itu gitu? Mungkin nanti bisa dijelaskan gitu. Apakah kondisinya sekritis itu bahwa kita itu memang kesulitan mencari penulis naskah gitu. Tadi Mas Rudi bilang menyinggung soal adaptasi. Nah, apakah melulu seperti itu? Gitu? Apakah harus melulu seperti itu? Apakah kita tidak bisa apakah Jogja ini tidak bisa memiliki penulis naskah yang memang bisa menjadi matahari baru di kelompoknya masing-masing gitu. Karena yang dibilang Mas Ibe tadi, saya juga sempat khawatir gitu kalau ketika si teater sutradara ini, si penulis naskah sekaligus sutradara sekaligus di tokoh sentral dari kelompok ini tidak ada, bagaimana nasib kelompoknya gitu. Itu kan kekhawatiran kita bersama, kekhawatiran saya lah ya, kalau saya bilang kita bersama itu kok saya mutusin sendiri, kekhawatiran saya gitu. Itu terus yang terakhir ini mungkin khusus buat Mas Ibe, saya mau sedikit bertanya soal dramatic reading ya, karena itu kan memang murni berangkat dari naskah yang belum dipentaskan. Artinya memang naskah itu masih reading itu kan salah satu tahapan ya Mas ya, tahapan dalam produksi ya, dalam sebuah produksi pementasan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dengan semakin dinamisnya seni pertunjukan teater sekarang, saya kok menjadi semakin kesulitan gitu memaknai what is teater gitu. Sebenarnya pertunjukan teater itu apa sebenarnya? Tapi abaikan saja pertanyaan itu. Pertanyaan saya adalah apakah dramatic reading yang mungkin sekarang sudah banyak bermunculan, tidak hanya di Jogja dengan IDRF-nya, di beberapa kota, kemudian di tempat saya juga sudah mulai digagas di kampus-kampus itu di Surabaya. Apakah itu menjadi kecenderungan sebuah pertunjukan teater di era masa kini gitu? Seperti itu. Karena dari beberapa yang saya temukan di kawan-kawan saya di Surabaya, kebanyakan yang dipentaskan justru yang di dramatik readingkan itu adalah tadi kalau kemudian istilahnya Mas Ibe proses drama ya. Jadi naskah-naskah yang memang sulit untuk dipentaskan itu di dramatik readingkan. Apakah itu kecenderungan era pertunjukan teater era sekarang atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih Mas Gun waktunya. Ya, matur Mas Jen juga ya untuk pertanyaannya. Walaupun sedikit tapi ini banyak ternyata. Kalau kita banyak ide itu. Ternyata ada beberapa aspek yang bisa dipilih jadi hanya lebih banyak lagi. Oke, kita mungkin akan ke pertanyaannya Mas Robi dulu ya. Yang pertama tadi, tentang adaptasi lakon yang ada di Indonesia yang masuk ke Indonesia ini seperti itu. Mungkin dari pertama dari Mas Brady yang menanggapi apa yang mengalami proses ini dari awal dulu. Adaptasi lakon itu sudah lazim di Indonesia. Kalau kita lihat misalnya Inspektur Jenderalnya Nikolai Bogor itu diadaptasi oleh penulis Indonesia kalau tidak salah Susani. Kemudian lakon-lakon lain yang lain juga begitu. Bahkan menurut saya kita harus melihat ada satu momen
dalam peradaban budaya kita, ketika Indonesia terjadi boomingnya atau bonanza, naskah-naskah barat, baik itu novel, puisi, naskah drama itu diterjemahkan melalui Dewan Kesenian Jakarta dengan tokoh kayak Asusani. Jadi kita membaca Hamlet, membaca Romeo and Juliet dan seterusnya itu jasa dari penerjemahan itu. Orang-orang yang terlibat di antara misalnya Toto Bahtiar gitu ya. Jadi sangat tajam. Saya melihat bagaimana adaptasi di Indonesia itu tidak murni seperti teks, tetapi disesuaikan atau dikontekstualisasikan dengan situasi yang ada di sini. Kalau kita melihat naskah-naskah adaptasi yang dimainkan oleh teater koma, kayak Sampai Intai dan sebagainya, itu settingnya setting Betawi, setting Cirebon gitu. Jadi ada upaya kontekstualisasi. Begitu pula ketika kita melihat naskah-naskah adaptasi yang dimainkan oleh teater populer Teguh Karya. Saya pernah melihat Pakaian dan Kepalsuan ditafsir dalam era revolusi fisik di Indonesia. Artinya itu lazim. Di situ yang diuntungkan adalah bagaimana ada satu dialog budaya, kemudian ada inspirasi yang bisa diserap bersama dan seterusnya. Pementasannya boleh bergaya apapun. Itu soal adaptasi. Tetapi adaptasi biasanya lebih dilakukan oleh grup-grup teater yang tidak memiliki penulis. Kayak teater populer itu nggak punya penulis, maka dia mengandalkan naskah adaptasi atau naskah barat. Beda dengan bengkel teater Putu Wijaya dan seterusnya. Nah, riwayat kenapa banyak orang menulis naskah justru dari lingkaran, sesungguhnya ideologinya adalah bahwa naskah itu diawali dari kebutuhan pentas, bukan kebutuhan untuk ekspresi sastra. Gitu. Kalau dulu orang menulis naskah itu sebagai ekspresi personal, dengan munculnya teater-teater baru ini, mereka menganggap bahwa harus ada naskah karena akan ada pertunjukan. Jadi perlu saja pada pertunjukan. Buktinya penulis-penulis lakon yang tidak punya grup biasanya naskahnya tidak tersosialisasi dengan baik. Contoh misalnya di Jogja yang punya grup teater orang kayak Mas Heri Kesomorti itu naskahnya mengalir terus, tetapi beda dengan penulis yang lain. Padahal di Jogja banyak. Jadi pertumbuhan naskah lakon itu banyak dipengaruhi oleh grup teater. Diponegoro, Muhammad Diponegoro dengan teater muslimnya, begitu pula dengan Pak Petrus dan seterusnya. Jadi grup itu merupakan media yang bisa mensosialisasi naskah-naskah lakon. Jadi kalau penulis yang tidak punya grup biasanya dipesan. Misalnya Gardanala memesan ke Putut EA untuk FKY, pernah itu saya nonton. Ilailah misalnya gitu. Tetapi ya sudah cuma itu. Kalau yang lain saya belum lihat. Jadi keberadaan grup sangat penting. Kemudian yang kurang dari kita itu adalah naskah yang ditulis oleh orang dalam teater dipintaskan oleh grup teater yang berbeda. Itu juga langka. Mungkin orang gengsi, mungkin ono perasaan-perasaan tertentu, tapi jarang. Misalnya naskah Arifin Sinur harus Bintang Karendra kan belum pernah ada gitu. Jadi seperti buka warung dewi-dewi, lapak-lapak dewi itu. Di warungku soto ya citranya seperti itu. Menarik sebenarnya kalau ada seperti itu. Saya baru melihat naskah Heri Kesomorti Demit dipentaskan oleh sebuah grup dari Jawa Timur yang main di Taman Budaya Surakarta. Beda
beda banget. Demit yang begitu fluid, begitu cair, mengalir seperti itu didekati dengan dramaturgi yang ketat, nggak muncul. Tetapi saya tidak menyalahkan grup ini karena naskah Heru itu bukan naskah standar. Saya tahu persis karena saya ada di dalamnya ya. Jadi Gandruk itu kalau mau pentas naskahnya Heru itu dibekati dulu. Heru relatif hanya menyediakan plot dan karakter dan cerita, tetapi dialognya diolah bersama. Kenakalan dan seterusnya itu muncul dalam eksplorasi. Maka Gandruk eksis ketika iklim eksplorasi itu masih ada. Begitu datang orang-orang baru yang bernama Gandruk muda, orang muncul. Karena apa? Tidak punya pengalaman empiris seperti itu. Nevi, Butet, dan yang lain itu belum setiap hari kok. Sementara yang lain itu steril. Tahunya teater biola jalan. Ini yang disebut teater yang tidak punya standar itu seperti itu. Beda kalau memperhatikan mereka Romeo Juliet jelas. Gitu. Jadi keberadaan grup itu penting untuk menandai produktivitas penulis lagu. Kemudian yang lain soal profesi saya setuju. Jadi saya punya pesan kepada teman-teman, kepada institusi. Isi UGM dan seterusnya itu kan pintar ya melahirkan tokoh-tokoh. Tetapi ada satu hal yang saya pikir perlu diajarkan, ketabahan. Itu yang tidak ada. Masya Allah. Padahal ketabahan itu nomor 1. Ini menurut Universitas Indra Tranggono ya. Ketabahan itu nomor 1. Bayangkan, kita harus bekerja keras golek tema, mencari tema eksplorasi, eksplor internet dan seterusnya. Ketemu 1. Kedua, perjuangan menulis. Ketiga, perjuangan di dalam mengeksekusi itu menjadi pementasan. Keempat, bagaimana mendatangkan penonton. Dan semuanya penontonnya PDIKB alias kursinya abang kabeh PDI lah. Sepi. Tetapi toh tidak menyerah. Metode seperti ini kan tidak diajarkan diisi loh. Bagaimana tabah menghadapi kehidupan? Enggak ada. Begitu pula dalam ketabahan mengharapkan honor. Bayangkan mas, saya itu baru saja dipesan naskah spektakuler wayang. Saya riset segala macam. Bayangan saya 3, 4 juta, 5 juta lah. Wah, saya malu untuk menyebutkan betapa mereka lembaga pemerintah ini tidak menghargai penulis. Di bawah 1 juta, saya buat. Ini aku tambahkan aja ini. Untuk aku memasuki universitas kentabahan Indonesia. Artinya apa? Apa yang dikatakan IBEK itu berkait dengan apresiasi. Kedua, pasar. Maka saya usulkan bagi teman-teman penulis naskah, kuwi nek iso juga nimbah dunia film. Saya pernah menulis skenario Negeri Tanpa Telinga dibayar oleh Lola Amalia 25 juta. Saya bisa bertahan beberapa bulan. Betul. Serius, saya dibayar 25 juta cash awal. Artinya film dan teater jauh sekali, tidak bisa dibandingkan ya. Nah, tetapi saya mendapatkan 25 juta kan dibina dari ketabahan saya. Itu masalahnya. Mbak Ferry bisa menuai hasil seperti ini, ketabahannya sudah tidak bisa dibayangkan. Nek dibuka, oh ini weh banget. Begitu pula dengan Mas Ibet. Aku ngerti persis perkembangannya Mas Ibet. Jatuh bangun jam 3 ngomong teater, bet kesel. Dalam rangka menuruti ketabahan itu. Jadi penting yang pertama dari penulis atau seniman atau kreator itu elan vital bahwa materi itu merupakan efek, bukan tujuan. Itu cara berpikir yang benar. Kalau kamu berekspresi, bermutu hasilmu, bermutu
Sekarang misalnya, aku boleh penulis Putri Yogyakarta supaya yang kuat. Ya setidaknya hanya ada 2 nama. Satu Mbak Ferry, satunya Erlina misalnya. Sudah teruji. Aku harus golek naskah si Roto Edan, si Roto aneh-aneh, yo bet gelem 5 yuto, 3 yuto tak nyanyi Mas. Gitu loh. Jadi apa? Kuncinya apapun itu kepercayaan. Kepercayaan dibangun dari karakter. Karakter itu akan mengantar kita pada kualitas hidup. Ini saya jawab dari pertanyaan jenengan Mas. Jadi yang disebut usia, sosial dan seterusnya itu saya kira masih bisa perdebatkan. Contoh yang lain Wani Darmawan. Ini saya ngomong sukses ya. Wani itu sukses. Dia, aku gemen loh. Wani ini ternyata dua omah lemah yang nilainya di atas beberapa M. Saya kejar Wani diskon gila. Main film Mas. Salahnya main film. Ternyata kontraknya gede. Dan dia di dalam juga menang apa? Artinya apa? Ketabahan Wani yang jumlahnya jutaan itu sekarang udah hasilnya. Gitu. Jadi jangan kecil hati menjadi seniman. Itu rada dulu. Jangan kecil hati. Wim Umboh itu sutradara itu dulu penggulung kabel. Arifin Senior itu dulu krunya Wim Umboh. Terus sama Arifin diberi kesempatan, tulis, lu mau nggak nulis skenario buat saya? Mau dibuatlah film yang berjudul Kembang-Kembang Kertas. Film itu tidak dan sukses. Gitu. Banyak cerita lah. Maka sesungguhnya saya mengusulkan kepada pemerintah DIY dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya sesekali itu boleh diterbitkan tokoh sebagai teks inspirasi. Anda tahu Walt Disney itu sudah putus asa. Wah, jadi karikatur atau kartun sih mati ya koreso. Suatu ketika dia melihat ada tikus gowon dog membawa telur itu loh. Wah, dari situ muncul idiom Mickey Mouse dan dia sukses. Saya mudah. Jadi saya pikir nggak kesimpulan saya bahwa dari seniman untuk ciri hati gede no, yakinlah pada diri sendiri asal terkontrol. Maka saya bilang jadi seniman rasa mentoyong ini serius. Kalau nggak cerpen di sini Kompas, tinggal absen. Kalau pentas sebagai naskah drama sing api setahun bisa tinggal absen gitu. Yang lain cari duit ya. Itu soal perlu untuk itu stres. Bujuni Dewi dulu ya kesel ngomong. Tapi perlu yakin bahwa siswa akan mundur gitu ya. Iya, gitu ya. Makanya saya kira soal tema ya. Saya kira soal tema personal itu sebelum reformasi sudah ada, apalagi pada tahun 50-an ya. Sudah ada yang ada dalam drama Pijakosi istilahnya, realisme itu ya. Cuma kemudian tema-tema yang sifatnya personal, keluarga dan sebagainya itu kan diribas habis setelah munculnya Rendra dan kawan-kawan. Maka kalau kita melihat kecenderungan aktor-aktor yang lahir pada 80-an biasanya kurang menguasai realisme. Itulah kenapa majalah Tempo dalam satu laporannya mengatakan tidak lahir aktor di Indonesia setelah Ikra, setelah aktor-aktor yang ada. Itu eranya Garasi dan kawan-kawan. Menurut majalah Tempo tidak melahirkan aktor yang kuat. Karena apa itu tadi? Naskah lebih banyak isi, tidak banyak karakter dan sebagainya. Saya pikir bisa kita aju. Jadi kalau kita kemudian ngomong keaktoran dan teks itu saya kira dua hal yang berbeda. Nah, kenapa pada era Orde Baru itu jebol ya naskah-naskah yang lain? Saya pikir karena itu tadi teater sebagai cara untuk bersikap secara kebudayaan. Kemudian pada era reformasi saya kira
ada pencairan pusat-pusat kebudayaan maupun pusat-pusat kekuasaan, di mana orang bisa begitu gampang mengakses segalanya dan orang mulai mempertanyakan dirinya. Maka lahir naskah-naskah yang menurut saya lebih personal, tetapi bukan personal dalam arti yang sempit, yang lebih luas. Kalau kita melihat film misalnya film-filmnya Garinya, itu kan sangat personal, atau dengan tema-tema minoritas. Seperti yang digarap Mbak Feli kan tema-tema minoritas. Baik itu bisa soal gender atau yang lain. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Iya, matur Mas. Jadi tambah. Betul semangat. Kita akan jawab Mas Iben. Ini kalau tadi ada pertanyaan juga tentang naskah, tapi dari akademisi dan sebagainya gitu. Apakah ini juga memang dibentuk untuk tidak ada atau dibentuk untuk ada tapi entah kapan atau gimana? Atau perkembangannya malah bergeser atau bagaimana? Ya, saya kira sekarang posisi misalnya isi ya gitu ya. Saya alumni isi, iya, kumlot saya, tenang, berarti. Saya kira sekarang posisinya posisi antara isi misalnya jurusan teater dengan kalau kita ngomong naskah drama ya, kalau misalnya ngomong naskah lakon ya, dan kemudian keberlanjutannya, posisinya dengan workshop yang dibuat oleh TKJ kemarin itu sama aja, ya. Atau dengan kumpulan-kumpulan ngobrol di bawah beringin itu sama aja, ya. Jadi tidak ada yang kita tidak tahu mana yang akan melahirkan penulis itu ke depannya. Satu, kembali lagi pada ketabahan itu tadi. Itu satu. Terus kemudian jejaring yang selanjutnya adalah bagaimana membaca kecenderungan sekarang. Dan kalau kita ngomong spesifik ke penulis lakon ya sekarang tidak bisa lagi seperti dulu nulis naskah lakon, yuk kemudian diterbitkan atau apa. Tapi sekarang ngelingnya itu pasti ke panggung. Ya, wilayahnya sekarang ada ke panggung. Wilayah pembaca itu sekarang sudah tidak lagi naskah lakon. Wilayahnya ke panggung sekarang. Jadi ngelingnya pertama itu pasti ke panggung. Itu yang saya kira perlu kita cermati. Nyambung aja sedikit ya. Panggung, apa yang dimaksud dengan panggung itu apapun ya, ruang baik itu secara fisik maupun secara konseptual yang itu digunakan untuk pertunjukan gitu. Ya, ataupun latihan gitu. Yang maksud berbau panggung itu sebenarnya ini ya, lebih ke aktor. Sudah aku pakai lebih ke aktor karena dia yang membawa teks secara langsung berhadapan dengan penonton. Sutradara enggak, penulis enggak, lainnya enggak, cuma aktor. Jadi kehidupan teks itu tetap bergantung pada aktor. Jadi bukan pada sutradara atau bukan. Karena pada hari momen yang terjadi, dialah yang membawa itu. Aktor lah membawa itu. Makanya kemudian aku sebut Afrizal karena dia bukan aktor. Gitu. Benjol bukan aktor. Jadi kalau disandingkan antara naskahnya Afrizal dengan naskahnya Benjol, kelihatan banget naskah Afrizal itu seperti calque teks dari luar. Ya, tubuhnya tidak terlibat, tapi hanya dia melihat, membaca dari persepsinya dia bagaimana dia melihat buku aktor. Gitu. Aktor-aktor yang berhadapan dengan teks Afrizal perlu proses yang lebih untuk mencerna lagi, gitu. Dibandingkan dengan naskahnya Benjol. Benjol karena Benjol aktor, dia tahu betul bagaimana pengalaman ya memamah teks itu di atas panggung. Afrizal tidak punya pengalaman gitu. Ya. Kemudian ya naskah lakon ke depan seperti misalnya tadi AI, ChatGPT dan sebagainya. Kalau kita melihat teks itu sebagai sebuah tenunan ide, bukan sebagai tulisan ya, bukan sebagai tulisan atau kata-kata apa, tapi sebuah
jalinan ide, sebuah web ide gitu yang muncul dari sini, maka naskah lakon itu akan jadi apapun bisa jadi. Batu pun bisa jadi naskah lakon, aspal bosok pun bisa jadi naskah lakon, plastik bekas makanan snack bisa jadi naskah lakon gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa lakon itu adalah sebuah jalinan teks, ya, jalinan ide, bukan semata-mata sebagai sesuatu yang tertulis atau sesuatu yang dikatakan. Apapun, maka pasti akan mengikuti perkembangan bagaimana seperti itu. Dulu kita tidak pernah, mungkin lah ya masa-masa sebelum media untuk menulis itu kan kita tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu bisa ditulis, gitu. Kata-kata bisa ditulis, ya, atau kata-kata bisa direkam seperti sekarang. Mic bisa ditemukan untuk mengamplifikasi suara dan sebagainya. Nanti setelah jadi gue kira ketika kita menempatkan teks sebagai jalinan ide, itu bisa akan menjadi apapun bisa menjadi media itu. Terus teater sutradara kita tidak harus dikhawatirkan ya Mas, karena itu sejarah kita sudah membuktikan itu yang terjadi. Kalau kita ngomong ideal bahwa teater itu terus hidup dari awal, kayaknya nggak bisa, karena yang dijalankan juga manusia. Kira gitu. Saya kemarin sempat ngobrol sebelum Nano Rianto meninggal, saya sempat ketemu Pak Budi Ros di warung Buaga. Dia kemudian ngobrol tentang Nano Rianto. Ketika itu sedang sakit. Ngobrol bagaimana kawetan Mas Nano tentang teater koma, bla bla bla, regenerasi itu. Kemudian Budi Ros bilang, mau apa ya kasarnya, udah diterima aja. Ini teater koma itu memang Mas Nano. Kalau udah Mas Nano selesai, teater koma selesai ya udah diterima aja begitu. Nggak harus kemudian mencari-cari itu kata Budi Ros betul. Dan sejarah teater kita sudah membuktikan itu. Renda meninggal, Bekel, walaupun kemudian misalnya berusaha kemarin ada produksi Sukunaga ya, Banang Terso di Solo, tapi itu kan bukan lagi itu. Ya Mas Wani itu Banang Terso. Teater kecil Arifin meninggal udah, ya. Teater mandiri misalnya, ya itu akan melihatkan seperti itu. Bahwa kemudian teater itu semacam platform perpanjangan lidah dari sutradara. Itu yang terjadi. Karena kita nggak punya sistem company seperti di luar, yang bermain kemudian manajemen dan sebagainya, didominasi, bisa hire sutradara lagi, bisa hire ini lagi kalau itu sudah selesai di kontrak sekian tahun, nggak bisa. Kita nggak punya sistem itu. Gue tetap ada sutradara. Dramatic critic. Saya kira dramatic critic ya mungkin ada ya kecenderungan itu yang mulai dramatic critic. Ya ini sebuah platform gitu, sebuah platform. Kalau di luar itu tradisinya salah satu dramatic critic tradisinya adalah untuk uji coba naskah baru. Jadi mereka dramatic critic di kafe gitu, atau kadang dramatic critic di depan produser atau depan saudara, siapa yang mau kayak promosi gitu. Ini aku punya naskah yang kayak gini bla bla bla. Atau untuk uji coba pengucapan naskah. Karena naskah masih dalam bentuk teks, coba sekarang ditemukan dengan mulut gitu. Bagaimana? Apakah bisa dan sebagainya kayak gitu. Itu biasanya diperlukan. Ya itu kemudian menjadi salah satu platform. Mungkin akan berkembang menjadi salah satu jenis pertunjukan yang mandiri atau entahlah gitu. Tapi itu suatu kecenderungan. Misalnya sekarang ada lagi kecenderungan work in progress gitu. Pentas urung dadi wis ditonton. Ya. Dan ya kecenderungan kata itu pasti akan muncul gitu. Apalah gitu. Latihan ditonton. Urendra aja ini latihan aja udah teater untuk ditonton baru. Gitu itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ben. Nah kita pindah ke Mbak. Misalnya mau ditambahin dari jawaban tadi, boleh silakan. Tapi mungkin tadi juga ada pertanyaan yang spesifik ngomongin tentang batinnya tadi. Ya, kenapa itu yang dipilih atau mungkin juga
Kenapa nggak milih yang lain? Atau mungkin kan nggak sih kalau menggunakan cara lain itu? Monggo Mbak Ferry. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya, apakah para aktor bisa mencetak makanan yang dirasakan narasumber itu toh? Semacam itu ya? Itu juga ada. Mencecaki tanda kutip apa enggak? Melu izin Tanda kutip toh? Sebetulnya kalau saya kenapa suka verbatim gitu, karena itu cuma salah satu metode aja gitu. Kenapa dia disebut teknik verbatim gitu? Itu sebenarnya sama kayak ini kan cara aktor mendekati karakternya gitu. Karena saya di forum aktor, makanya saya concern betul di soal-soal teknik keaktoran gitu. Nah, verbatim itu salah satunya gitu. Kalau mau disebut dia bisa mencetak itu sampai ke bagaimana narasumber kemudian merasakan atau punya sensasi apa gitu, tentu saja pasti saya yakin tidak akan bisa gitu. Tapi karena teknik itu kan namanya juga cara mendekati gitu, menempuh seberapa dekat jarak yang bisa ditempuh gitu. Menurut saya itu patut dicoba gitu, karena memang gini, selain yang kelihatan secara yang secara nampak itu kan bagaimana menirukan sepersis mungkin. Tapi sebenarnya itu yang dibalik itu adalah bagaimana si aktor tadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh narasumber. Dirasakan itu artinya emosinya apa, pikiran-pikiran apa yang terjadi di kepalanya gitu ketika mengucapkan satu dialog gitu. Jadi sebenarnya itu cara untuk mendekati menjadi lebih empati lah, nah gitu. Itu metode empati yang lain. Sebenarnya itu kayak sama kalau dulu pernah dengar cerita soal Stanislavski ngomongin soal aktor gimana rasanya membunuh gitu, ya kan? Padahal nggak pernah membunuh gitu. Nah kemudian terus pernah dengar nggak cerita itu? Kemudian dia misalnya menggunakan bagaimana kalau orang mau ada nyamuk tuh di tempatmu, gitu kan matanya itu. Nah sebetulnya perasaan itu diambil untuk digunakan jadi emosi aktor itu, semacam itulah gitu. Sebenarnya teknik verbatim semacam itu gitu. Ke arah lebih ke sana gitu. Cukup ya, cukup menurutnya. Sedikit aja aku mau juga menanggapi Mas itu tadi soal teater itu apa gitu. Wah, aku nih saya ngomong lagi sedih kan. Dianggap ya. Maksudnya gini loh. Maksudnya kalau kalian belum melakukan ketabahan seperti yang Mas Indra Tranggono gitu, bilang gitu loh. Jangan terlalu pesimis lah. Oh hidup tuh ya mengonomi kok sajane gitu. Tapi maksudnya pertanyaan itu tuh kan semacam kayak nggak ada yang bisa diolah lagi di teater gitu loh. Bohong gitu menurutku gitu. Enggak Mbak. Jadi maksud saya semakin sulit memetakan gitu. Artinya teater sekarang itu menjadi semakin sangat cair, menjadi semakin sangat, kalau dulu teater itu dimaknai sebagai pementasan di atas panggung dengan properti bla 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 bla. Nah sekarang menjadi semakin luas lagi gitu. Maksud saya seperti itu. Sebenarnya bukan pesimis, sebenarnya justru itu lebih optimis. Oke kalau gitu. Tapi positif tuh berarti itu. Artinya kan itu bagus gitu. Harusnya. Ada banyak hal yang muncul. Maksudnya teater tidak hanya semata-mata diterungkap orang di atas panggung gitu. Menurutku itu luar biasa. Sebagai orang yang pernah alami, maksudnya gitu ya. Maksudnya dari tahun 93 yang hanya nonton teater di panggung gitu, atau main di atas panggung, terus aku bisa main di balai desa misalnya gitu, atau di area spesifik yang lain, menurutku itu luar biasa. Itu dari jahat teater. Jadi aku maksudnya aku nggak mau bilang itu sesuatu yang apa yang bisa jadi gitu. Maksud apa ya? Maksudnya ngomongin soal teater itu, konsep teater itu jadi banyak sekarang gitu, bervariasi. Itu pilihan apa saja. Kalau udah lah Mas, pilihan Mas. Bener ya, teater kayak udah bener. Iya lah, pilihan. Oke, thank you Mbak Ferry gitu. Hanya gitu aja. Gak apa ya Mas ya? Aman ya, oke. Aman ya. Nanti masih kita persilakan kalau misalnya mau ngobrol setelah ini, jadi ya di sini. Oh boleh, silakan ngobrol Mas Indra. Soal teater figur sentral, saya pikir memang
harus kita baca sebagai satu paradigma pada tahun-tahun 70-80, di mana seorang mendirikan teater itu jadi empu dulu, baru berteater, baru mendirikan teater. Kita lihat Arifin, Putu dan lain-lainnya begitu, sehingga terjadi identifikasi grup teater itu identik dengan dirinya. Maka saya setuju dengan dari teater kemarin Mas Rus ya, yang mengatakan dia itu memang episodenya Rian Tiano ya sudah selesai gitu. Selesai kayak Kosplus setelah yang semuanya meninggal itu ya wes, begitu diteruskan karo anak-anaknya ya elek. Memang itu ada waktunya sendiri. Tetapi saya di sini mau memberikan satu pemaknaan yang berbeda. Teater Bigo Sentra itu saya kira berakhir ketika muncul teater yang berbasis sistem. Saya bercontoh Garasi. Siapapun boleh meninggalkan Garasi, tapi Garasi tetap hadir dengan karya-karyanya. Karena apa? Di situ ada sistem yang berjalan. Semua orang merasakan dipilih, memiliki peluang untuk misalnya menjadi sutradara, menjadi penulis lakon dan seterusnya. Saya pikir ini penting sebagai inspirasi ya. Terbukti tetap hidup. Artinya kalau kita memang bukan empu, rasa kayak Rendra gitu, tahu diri itu kan pentingnya di situ. Jadi kita akan mengacu pada grup teater yang berbasis pada kekuatan organisasi, sistem yang berjalan. Jadi sistem itu saya kira lebih awet ya. Karena apakah Garasi itu identik dengan Okleng kan enggak ya? Garasi adalah identik dengan tunjukkan dan gaya-gayanya. Iya, saya menganggap tidak identik dengan Okleng, tetapi dengan gaya-gayanya. Jarang bisa disebut Okleng Garasi, jarang. Tetapi kalau Butet Gandri iya, misalnya gitu. Itu salah satu contoh. Begitu kira-kira tambahan saya. Ya, Bapak Nur, Ferry? Oh enggak, saya nggak tahu ya. Nanti mungkin personal, jawabannya. Karena kita batasan waktu ini menjauh, ini sudah di luar jam kerja ya. Ya gitu juga sih, tapi ini malah kita namanya salah saya, kita buka wacana, kita buka obrolan lagi, dan harapannya ini nggak berhenti di sini. Ini akan memantik obrolan teman-teman, nah sesama teman-teman ataupun juga kepada beliau-beliau ini, masih Mbak Ferry ataupun masih Bro, menurut saya pasti akan terbuka juga untuk ngobrol bersama dengan teman-teman di kesempatan-kesempatan lain. Atas nama Ketaban Universitas Midrata Gono tadi itu ya. Matur masih Midrata Gono, matur Mbak Ferry Andriani, matur Mas Ibran. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk ketiga. Waktunya kita kembalikan lagi ke Mbak Kris, monggo Mbak Kris, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budi. Kita berikan tepuk sekali lagi dong tepuk tangannya dong untuk segala narasumber dan satu moderator juga luar biasa sejak jam 1 siang tadi ya. Wow, kekuatannya masih penuh nih sampai sore hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, boleh kita maju ke depan, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan kita foto dulu bersama bagian dari arsip perjalanan Ketambahan ya kan Mbak ya. Benar ya Mbak ya? Baik, silakan untuk rekan-rekan bisa maju dulu, kita foto bersama. Dan juga sekaligus mengingatkan bagi rekan-rekan yang belum reservasi atau tadi pun juga tanda tangan tapi sudah reservasi, nah itu dipersilakan untuk komisi administrasi dan juga untuk ini salah saya yang kedua, maka oh oke, siap Bapak, baik, siap. Ini jadi backgroundnya Pak? Oh nggak apa-apa, iya oke, nggak apa-apa, saya bantu Pak Indra. Mari rekan-rekan sekalian, mari maju di depan, kita merapat yuk, mari yuk. Silakan kita foto bersama terlebih dahulu. Yang di belakang, yang di luar boleh